Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulaikan kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, di hari Senin tanggal 30 Mei 2022, kita mengawalinya dengan beribadah kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk setiap kegiatan yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini. Karenanya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan di saat ini, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini, dengan tubuh yang berkati oleh Tuhan, dengan segala kekuatan dan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang menyembah kepada-Mu Tuhan, seraya menaikkan segala pujian, syukur, hormat, sembah kami atas segala penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Karena itu kami beribadah kepada-Mu Tuhan hari ini, dan kami pun mau membaca mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya ketika sebentar kami mau membaca dan mendengar firman Tuhan, firman ini kami dapat pahami, mengerti, dan kami akan lakukan itu dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, memberitakannya Tuhan, kiranya Tuhan akan menguasai hamba-Mu, memberi hamba hikmat dari Tuhan sendiri, yaitu hikmat yang berasal dari surga. Karena Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 17. Kita akan baca di hari ini, yaitu ayat yang ke-6. Firman Tuhan saya akan membacakan buat kita semua, yang berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 17, khusus hari ini kita baca ayat 6. Tema adalah mahkota dan kehormatan. Adalah suatu kehormatan bagi orang tua ketika sudah lanjut usia, dapat melihat kebahagiaan anak cucu mereka melalui cinta, cita, dan citra. Diawali dengan cinta melalui masa-masa pertumbuhan, kemudian menggapai cita-cita dan harapan melalui dunia pendidikan, bahkan sampai pada kejayaan mereka menggapai keberhasilan yang membuat mereka gemilang bak memiliki citra pada puncak perjuangan. Orang tua akan sangat bangga ketika itu semua mengikuti jejak-jejak langkah kebajikan mereka. Dan besar harapan mereka apabila dapat mempertahankan serta memajukan
nama baik keluarga mereka. Bahkan sangat bangga jika dapat melayani angkatan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, sedangkan kehormatan bagi anak-anak untuk mempunyai orang tua yang bijaksana dan saleh, dan untuk tetap bersama-sama dengan orang tua mereka, sekalipun mereka sendiri sudah tumbuh dewasa dan hidup mapan. Bahkan yang paling utama, tidak menganggap orang tua mereka yang sudah renta sebagai beban bagi mereka, tetapi menua dan putih rambut sebagai mahkota yang dapat turun-temurun, yang melambangkan umur panjang dan lanjut usia bagi kehidupan anak cucu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, mahkota adalah simbol kemuliaan, sebuah benda yang dipakai di atas kepala, yang artinya dapat dilihat oleh semua orang dan menjadi tanda dari status orang yang memakainya. Mahkota mencerminkan kebanggaan dan kejayaan. Bagi pengamsal, mahkota dari orang tua adalah anak-anaknya, sehingga perlu bagi anak-anak untuk menjadi mahkota yang memancarkan kemuliaan, bukan sebaliknya. Orang tua pun harus mampu untuk membentuk mahkota-mahkota yang indah untuk dikenakan di atas kepala, lewat pendidikan anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, tidak hanya dari satu sisi saja, pengamsal juga mengingatkan bahwa kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka, orang tua mereka, para pendahulu mereka. Karena kehormatan anak-anak adalah orang tua mereka, maka orang tua harus benar-benar mampu untuk mewariskan sesuatu yang sepadan dengan hal yang patut dihormati, agar supaya saudara-saudara, anak-anak juga akan memelihara kehormatan itu dengan baik. Anak-anak tidak boleh mencemari kehormatan dan nama baik orang tua, agar supaya kehidupan orang tua dan anak dalam keluarga benar-benar mewujudkan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon anugerahkan kesadaran bagi anak-anak untuk terus menghormati orang tua dan orang tua lebih tua dengan mendampingi mereka dalam cinta yang berasal dari Kristus sampai tua dan putih rambut orang tua. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman yang boleh terberi di saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak maupun orang tua yang ada di Jemaat Gemim Shalom Tetempangan ini, dari kolom 1 sampai dengan kolom 9, mampu untuk saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Orang tua bisa mengasihi, menyayangi anak-anak mereka, begitupun anak-anak bisa menghormati dan menghargai, bahkan menyayangi orang tua mereka. Supaya dalam kehidupan keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Shalom Tetempangan ini, benar-benar ada kerukunan dan kedamaian, ada ketentraman dan kesentosaan yang boleh selalu tercipta dan terjaga dalam lingkungan keluarga masing-masing. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami pun berdoa buat seluruh anggota Jemaat Gemim Shalom Tetempangan dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka masing-masing, pekerjaan-pekerjaan
bahkan usaha-usaha yang mereka lakukan, mata pencarian mereka. Tuhan berkatilah apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, supaya lewat pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, mata pencarian mereka, dari situlah mereka mendapatkan sesuatu yang sangat berharga untuk kebutuhan, keperluan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun berdoa buat anak-anak yang ada Jemaat Shalom Tetempangan dari kolom 1 sampai dengan kolom 9. Baik anak-anak kami yang sudah bekerja maupun anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan. Diberkati mereka semua Tuhan. Harapan masa depan mereka, kesuksesan dan keberhasilan kiranya ada dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Bapa di surga, apa yang selalu mereka harapkan, apa yang menjadi dambaan mereka semua, Tuhan buat mereka berhasil dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Beri Jemaat Shalom Tetempangan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan sendiri, dan jauh-jauhkan Jemaat Gemim Shalom Tetempangan dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari segala bentuk kecelakaan yang ada. Tetapi biar kasih Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan boleh selalu ada dan nyata dalam kehidupan mereka, supaya jemaat yang ada Shalom Tetempangan ini dapat menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami pun berdoa bagi hamba Tuhan yang ada Gereja Masih Injili Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Wilayah, dan Badan Pekerja Majelis Jemaat, terlebih yang ada di Jemaat Gemim Shalom Tetempangan, mulai dari Ketua Badan Pekerja Pendeta Bapak Joni Selondong STH, bersama dengan keluarga, Pendeta Jemaat, Pendeta Friska Tirsa, Tangkwa oleh MTH, bersama dengan keluarga, seluruh Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus, komisi-komisi BIPRA, komisi kerja, PKB BIPRA yang ada, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka masing-masing. Diberkati oleh Tuhan supaya mereka pun dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, dengan penuh sukacita, sambil terus mengenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini boleh selesai dengan begitu baik. Kita percaya bahwa lewat ibadah ini kita senantiasa selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan dalam kita mau menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha kita. Karena itu selamat kita melaksanakan tugas kerja kita, aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.